Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام. إخواني وأخواتي في الدين, أعزني وأعزكم Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana pada malam hari ini insyaAllah kita sudah masuk pada hadis nomor 33, hadis yang menjelaskan hukum seputar janabah atau junub. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi SAW kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau radhiyallahu an. Di antaranya hadis berikut ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinati wa huwa junubun. Bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa di salah satu jalan yang ada di Madinah. Dan kebetulan Abu Hurairah ini lagi junub, dapat hadas besar. Qala, Abu Hurairah melanjutkan ceritanya. Fan khanastu minhu, aku bersembunyi dari Nabi SAW. Fadhahabtu fagtasaltu, aku kemudian menghindari Nabi dalam rangka aku tersebut ingin mandi, karena kondisiku hadas besar. Sebagaimana yang kita tahu, hadas besar itu disucikan dengan cara mandi. Setelah selesai mandi, sudah aku suci, summa jitu, aku datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kemana tadi antum wahai Abu Hurairah? Ya, karena Nabi itu dengan Abu Hurairah satu jalan. Tahu-tahu Abu Hurairah tersebut menghindari Nabi, seperti tidak ingin ketemu dengan Nabi SAW, menghindari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghindari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Hurairah itu punya alasan kenapa beliau tersebut menghindari Nabi, bersembunyi dari Nabi SAW, tidak mau berjumpa dulu dengan Nabi SAW. Ternyata beliau itu lagi junub, lagi dapat hadas besar. Qala, Abu Hurairah berkata, kuntu junuban, aku ini junub ya Rasulullah, aku ini dapat hadas besar. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin, dan aku tidak suka
jika sekiranya aku duduk-duduk dengan antum, dengan engkau ya Rasulullah, aku dalam kondisi tidak suci. Makanya aku mandi dulu. Selesai mandi, aku langsung berjumpa dengan antum ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Subhanallah, Maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah bernajis. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 283, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 371. Nah, kita akan membahas di sini 3 pembahasan sebenarnya, cuma sahabat yang mulia Abu Hurairah ini sudah sering kita bahas berulang-ulang. Tadi bahkan di mukaddimah secuil dari pembahasan tentang masalah Abu Hurairah sudah kita sampaikan. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan tentang kosakata yang ada pada hadis ini. Disebutkan di sini babul janabah, bab yang menjelaskan hukum janabah atau junub. Al janabah fil asal al bu'du. Janabah itu secara asal mula hukum itu, atau asal mula arti secara bahasa, janabah asal mula secara bahasa artinya adalah al-bu'du, artinya menjauh. Kenapa? Dikarenakan seseorang kalau mendapatkan air mani atau keluar air mani, yang dimana dia tersebut disebutnya sebagai orang yang junub, maka secara otomatis ketika dia tersebut mendapatkan air mani yang notabene adalah hadas besar, dia tersebut menjauh dari yang namanya melaksanakan ibadah salat dan ibadah tawaf. Kenapa? Karena 2 ibadah ini syarat sahnya adalah suci daripada hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Nah, karena keluar air mani mengakibatkan air mani tersebut menjauhkan dirinya dari tempat pelaksanaan ibadah salat, atau dalam artian dia tersebut tidak diizinkan dan tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah salat dan ibadah tawaf dikarenakan dia telah mendapatkan hadas besar. Kemudian disebutkan ya laqiyahu ay qabalahu, ya Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi SAW. Naam, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari seperti ini lafaz hadisnya atau redaksi hadisnya. Anna Nabiya SAW akhada biyadihi famasha ma'ahu hatta qa'ada fansalla minhu. Nabi SAW tadinya bahkan memegang tangannya Abu Hurairah, jalan bersama Abu Hurairah, ya, sampai dia tersebut duduk. Tahu-tahu ya Abu Hurairah tersebut menghilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di turukin ya al-Madinah, ya, di salah satu dari jalan yang ada di kota suci Madinah. Turuk itu jamak dari tariq. Tariq itu jalan, sedangkan turuk itu artinya banyak jalan. Nah, Madinah kita tahu adalah kota suci, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan fan khanastu minhu ay insalaltu ya mutakhaffiyan, aku menjauh dari Nabi dalam rangka bersembunyi dari beliau, ya, agar jangan sampai terlihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan di sini ya subhanallah, maha suci Allah. Ini adalah kalimat takjub kita kepada seseorang yang kadang melakukan satu perbuatan yang aneh atau bahkan maksiat. Ya, kemudian orang itu menginfokan kepada kita, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kok sampai seperti itu ya dia melakukannya? Kok pemahamannya salah begitu ya? Nah, itu sebagai sikap apa? Takjubnya kita. Yang artinya di sini subhanallah tanzihan lillah an kulli ma la yaliku bi jalalihi. Ini ucapan subhanallah adalah pensucian untuk Allah Jalla wa Ala dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah Jalla wa Ala dan tidak pantas untuk Allah Jalla wa Ala.
Wa urida bihi huna wa amsalu at-ta'ajjub. Ini adalah ucapan ta'ajjubnya kita, herannya kita akan sesuatu pemahaman yang salah misalnya, kemudian kita ucapkan subhanallah. Sebagaimana Abu Hurairah itu punya pemahaman yang salah, dipikir orang yang junub tidak boleh duduk-duduk bersama orang yang suci, apalagi itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Hurairah itu mandi dulu baru berjumpa dengan Nabi SAW. Sampai dia mengatakan, aku ini tidak suka kalau sekiranya aku ini kumpul dengan antum ya Rasulullah, aku dalam kondisi hadas atau tidak suci. Nah, kemudian terucaplah kata-kata subhanallah, maha suci Allah Jalla wa'ala. Tidak begitu ya Abu Hurairah. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah bernajis. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Pembahasan yang ketiga adalah ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Ma yustafadu minal hadis. Yang pertama, jawazu tahaddusil insani an nafsihi bima yustahya minhu. Boleh seseorang bercerita tentang dirinya sesuatu yang bisa jadi memalukan untuk diceritakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ketika Nabi bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Antum dari mana aja? Kau menghindari aku tadi. Kata Abu Hurairah, "Inni kuntu junuban." Aku tadi junub. Nah, ini kan ucapan sesuatu hal yang sifatnya aib ya. Seperti misalnya kita minta izin sama saudara kita lagi asik ngobrol, "Afwan ya akhi, ana izin dulu deh." "Mau kemana Ustaz?" "Ana mau ke toilet dulu deh." Nah, kita kan paham namanya ke toilet itu adalah melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap aib. Kita enggak mengucapkan dengan kosakata yang lebih vulgar. Tapi kalau toh lebih vulgar, kita mengatakan dosa enggak? Tidak ya. Pingin buang air besar. Kemudian bahasa antum itu, saya juga riskan menyebutkannya. Saya pingin ini gitu kan, ke kamar mandi itu. Tapi secara hukum tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman ketika menjelaskan Nabi SAW itu buang air kecil, bahasa yang digunakan oleh Hudzaifah bin Yaman adalah dengan ucapan ya bala yabul. Bala itu artinya kencing. Rasulullah SAW kencing. Artinya sesuatu hal yang sifatnya tidak mengapa untuk diucapkan. Meskipun itu berkaitan tentang sesuatu yang ada atau sesuatu yang aib yang ada pada diri kita. Tapi kita ucapkan yang demikian tentunya tidak berdosa, tapi alangkah baiknya kita mencari kosakata yang lebih sopan, lebih enak terdengarnya, apalagi orang-orang sedang lagi asyik makan, maka alangkah baiknya kita mengambil kosakata yang sifatnya tersebut tidak mengakibatkan orang tersebut tidak jadi makan. Mau kemana? Mau ke belakang. Mafhum sudah itu. Tidak perlu diperjelas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, jawazu ta'khiril junubi al-iqtisala an awwali waqti wujubihi. Jawazu ta'khiril junubi al-iqtisalu an awwali waqti wujubihi. Wa anna lahu an yansarifa fi hawaijihi wa umurihi qabla al-iqtisal. Boleh seorang yang junub itu mengakhirkan, menunda mandinya ya dari awal pertama kali dia mendapatkan junub. Misalnya di malam hari ya, di antara kita ini melakukan hubungan intim dengan istrinya. Kemudian suaminya tentu junub, istrinya juga junub. Cuma dikenakan kecapean atau kelelahan atau mungkin malas, dia tersebut tidak langsung mandi. Dia tersebut langsung tidur misalnya. Boleh tidak? Boleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Cuma ahsannya, bagusnya, kalau sekiranya kita tidak langsung mandi, alangkah baiknya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, kalau sekiranya kita belum mandi, maka alangkah baiknya sebelum tidur itu kita berwudu. Ya, alangkah baiknya kita berwudu. Nanti disebutkan di hadis nomor 37, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Khattab qala, bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub?"
Ya Rasulullah, boleh enggak kita yang junub ini langsung tidur? Qala na'am, boleh tentunya. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Tapi alangkah baiknya sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita tahu amalan wudu itu salah satu tempat yang disunahkan untuk berwudu adalah sebelum tidur. Meskipun kita junub, meskipun kita haid, maka tetaplah kita tersebut apa? Untuk berwudu. Tentunya bersihkan dulu kubulnya, kemudian berwudu. Meskipun itu tidak dianggap sebagai telah sucinya dia dari hadas besar. Tetap sucinya dia dari hadas besar ketika dia sudah apa? Mandi. Cuma diakhirkan tidak mengapa. Misalnya, antum habis asar misalnya melakukan hubungan intim, dapat junub. Kemudian setelah itu antum keluar dari rumah antum, berbelanja dulu. Kemudian lihat lapangan, anak-anak lagi main bola. Antum juga ikut main bola. Boleh tidak? Boleh, tidak menjadi masalah seperti itu. Sesuai dengan kebutuhannya dan hajatnya. Karena wajibnya kita tersebut mandi besar tadi itu untuk membersihkan hadas besar. Itu ketika kita ingin melaksanakan dua ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah sholat, ibadah yang kedua adalah ibadah tawaf. Ya, karena dua ibadah ini syarat sahnya adalah suci daripada hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Naam. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, inayatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa tafaqqudihi lahum. Ya, inayatun nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa tafaqquduhu lahum. Ya, perhatiannya Nabi kepada para sahabat, termasuk kalau yang tidak hadir, Rasulullah itu memeriksa dan mencari si fulan kemana ya. Subhanallah, itu kebiasaan Nabi SAW. Ya, siapapun, tidak hanya sekedar Abu Hurairah, tidak hanya sekedar sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid, cleaning service di masjid. Biasanya Rasulullah SAW setelah selesai salat subuh itu, beliau memperhatikan siapa sahabat-sahabat yang tidak hadir ke masjid. Nah, termasuk tentang ini wanita. Rasulullah biasanya setiap hari lihat ini wanita ada di masjid setelah melaksanakan salat subuh. Tapi pagi itu Nabi tidak mendapatkan itu si fulana. Nabi pun bertanya kepada para sahabat ridwanullah ajmain, aina fulana? Si fulana yang biasa membersihkan masjid ini mana ya? Kata para sahabatnya, tufiyat al-bahrihah. Tufiyat al-bahrihah. Tadi malam meninggal ya Rasulullah. Ya, Rasulullah kemudian mengatakan, ala adzantumuni, kenapa antum tidak menginfokan kepadaku? Kau tidak mengabarkan kepadaku si fulanah telah meninggal dunia. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak ingin merepotkan antum. Kami urusi jenazahnya dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan jenazah hingga menguburkannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, idzan dulluni ala kubriha. Kalau begitu tolong dong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW datang ke pemakaman baki, kemudian menyolatkan jenazah itu perempuan, di kuburan itu perempuan. Sholat jenazah boleh enggak di kuburan? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat yang ada ruku dan sujudnya. Semua sholat itu ada ruku dan sujud, kecuali sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga itu sepanjang-panjangnya kita membaca doa untuk mendoakan almarhum atau almarhumah yang kita solatkan jenazahnya tersebut. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kalau toh kita doa, ya kata para ulama bacalah doa berikut ini sesuai dengan tuntunan Nabi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Nah, termasuk apa yang terjadi dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi memperhatikan beliau. Ya, dan di sini ditunjukkan bahwasanya yu'khadhu minhu tafaqqudu al-kabiri li ashabi wasyaikhu li talamazatihi wan nadhar fi ahwalihim was-su'alu amman ghaba minhum li anna sallallahu faqada Abu Hurairah radhiyallahu an lamma insalla minhu. Ya, dan itu ya
bagi orang yang dianggap tokoh masyarakat, entah pemimpin, entah ustadz, entah kiai, entah siapapun yang terpandang di masyarakat, hendaknya dia memperhatikan murid-muridnya, sahib-sahibnya, orang-orang dekatnya, ya, ketika berjumpa menanyakan keadaan, kemudian berkaitan tentang keperluan dan hajatnya juga kita tanyakan, kalau kita sanggup untuk membantu atau paling tidak mendoakan, kan seperti itu. Kemudian kalau sekiranya, kok minggu kemarin antum nggak datang, kemana? Iya Ustaz, anak kemarin itu yang Rebu pekan ketiga, anak gaib. Kenapa? Karena lagi sibuk mengurusi ini misalnya. Nggak ada masalah itu. Tapi dia bertanya itu tuh Ustaz, tidak lain wujud perhatian kepada itu murid. Sebagai wujud ya, bahwasannya dia tersebut ya sayanglah kita katakan, kenapa enggak sampai hadir di majlis ilmu ini, kan seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW tadi kehilangan Abu Hurairah, langsung nanya, kemana ya Abu Hurairah antum ini, kok tadi menghindari aku. Nah kemudian diceritakan alasannya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang keempat, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan adalah istihbabu isti'dani tabilil matbu idza arada ay yufariqahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu an aina kunta fa asyara ila annahu kana yanbaghi lahu alla yufariqahu hatta yu'limahu. Naam. Disunahkan seseorang yang ikut dengan orang yang diikuti. Nabi Muhammad kan yang diikuti, sedangkan Abu Hurairah yang mengikuti, ya, atau syekh sama muridnya. Hendaknya disunnahkan si murid minta izin kepada syekh apabila dia ingin berpisah dengan gurunya atau ustadznya atau syekhnya. Ini sunnah, ya, apalagi belum berjumpa tadi, belum ngobrol, belum say hello kan, bahasa kita begitu. Alangkah baiknya ya kita katakan berjumpa dulu dengan syekh kita, dengan ustadz kita. Karena itu untuk menjaga ya perasaan. Sebagaimana tadi Abu Hurairah itu kan karena pemahaman beliau, orang yang junub tidak boleh untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW karena dianggap tidak suci, ya. Beliau langsung saja tanpa minta izin. Nah sebagian orang kan menganggap bahwasannya itu sesuatu hal yang ini kenapa orang menghindari anak ya? Kok nggak pernah mau berjumpa dengan anak? Nah itu kan ada perasaan tuh. Maka alangkah baiknya terutama kita nih, murid dengan ustadznya, atau bawahan dengan atasannya, atau ya orang yang usianya lebih muda kepada yang lebih tua, meminta izin. Dalilnya apa? Tadi Rasulullah nanya, aina kunta? Antum tadi kemana ya Abu Hurairah? Nah ini hadis, ini ucapan menunjukkan seyogyanya kita ini hendaknya sebelum berpisah itu meminta izin, beritahukan alasannya kenapa kok sampai dia tersebut berpisah. Termasuk juga lab di grup WhatsApp tuh. Jangan langsung keluar saja, itu nggak ada adab, nggak ada etika. Ketika dulu ingin dimasukkan, tahu-tahu sudah nggak cocok dengan grup, ingin keluar tanpa izin. Harusnya dia minta izin, afwan ya ikhwan, afwan ya akhwat, ana minta izin dulu karena kesibukan, ana minta izin untuk keluar daripada grup ini. Selesai. Ya, itu adabnya, etikanya seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ta'zimu sahabati radhiyallahu anhum wa ijlaluhum lin Nabi SAW. Haitsu kariha Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayujalisa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hadhil hal. Naam. Di sini pengagungan para sahabat ridwanullah ajmain dan juga pemuliaan para sahabat ridwanullah ajmain kepada Nabi. Sahabat itu luar biasa memuliakan Nabi. Para sahabat ridwanullah ajmain luar biasa mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengagungan yang memang sesuai dengan haknya Nabi. Jangan sampai pengagungannya itu melewati dari haknya Nabi.
penghormatan kepada Nabi wajib, mengagungkan Nabi wajib, pemuliaan kepada Nabi harus. Tapi pemuliaan kepada Nabi dan pengagungan kepada Nabi sesuai dengan haknya beliau. Jangan sampai di antara kita ini ketika mengagungkan Nabi sekalipun itu menyamakan seperti pengagungannya kita kepada Allah Jalla wa'ala, seperti pemuliaannya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang haram, syirik. Seperti misalnya ada acara, sebagian orang itu ketika ya malam-malam misalnya sudah diapakan kita katakan, sudah gelar karpet merah, kemudian jam 00 mereka pada berdiri. Kita bertanya, ada apa ini? Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang. Loh, Nabi Muhammad kan sudah meninggal dunia, udah lama. Oh iya. Ya, tapi itu datang. Coba lihat antum di karpet merah. Mana? Kita enggak lihat. Nah, ini kan kita katakan menganggap bahwasanya Muhammad itu ya seperti Allah Jalla Jalaluhu. Ingat tidak ketika Nabi Muhammad meninggal dunia? Semua sahabat itu betul-betul berat untuk menerima hal ini. Sampai datang seorang Abu Bakar As-Siddiq, kita saja nih, sohib yang sangat kita cintai, hari-hari kita berjumpa. Itu kadang ketika menerima WhatsApp, kabar, info tentang meninggalnya teman kita tersebut, itu seperti, masa sih? Kan seperti itu. Itu yang dialami oleh sahabat kepada Nabi. Saking cintanya para sahabat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang terbayang-bayang, wajar. Tetapi semua lagi kita katakan, inilah kita manusia. Yang dimana kita ini memiliki ajal, memiliki batasan kehidupan di muka bumi ini. Gak abadi. Semua kita ini pasti mati, kita kembalikan ke sana. Ya. Semua kita ini memiliki batasan kehidupan di muka bumi ini. Dan gak ada syarat bahwasanya yang meninggal itu harus tua terlebih dahulu. Dan tidak ada syarat bahwasanya meninggal itu harus sakit sebelumnya. Enggak. Itu ketentuannya sudah dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan di beberapa surah. Likulli ummatin ajal, fa'idha ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Setiap umat siapapun dia, laki-laki ataupun perempuan, itu memiliki batasan kehidupan di muka bumi ini. Ketika ajalnya telah tiba, maka tidak mungkin untuk mengulurnya, mengundurnya meskipun satu saat, meskipun satu detik, dan tidak mungkin untuk memajukannya. Nah, sahabat pada waktu itu betul-betul terkaget-kaget ketika diinfokan tentang wafatnya Nabi SAW. Ya, seperti bahasa kita tidak mungkin deh kali. Itu yang membuat Umar bin Khattab itu juga seperti itu. Padahal Umar bin Khattab ya hafal Quran, kita katakan seperti itu. Sampai Umar mengatakan, siapa yang ngomong Rasulullah meninggal, aku tebas loh lehernya. Gak main-main nih, Umar mengatakan begitu. Ya, subhanallah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu sama seperti Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah selesai bermunajat, dia akan kembali kepada kaumnya. Nah, Abu Bakar baru datang tuh dari daerah Abwa yang ada di sekitar Madinah, diinfokan tentang meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah ibunda Aisyah, kebetulan notabene adalah putri beliau, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dibuka penutup wajah Nabi, dicium jidatnya oleh Abu Bakar, Rasulullah dicium jidatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, dipeluk oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar ini meneteskan air mata, menangis. Tapi tangisan yang wajar. Ketika sudah bisa menguasai diri, Abu Bakar keluar. Kemudian mengumpulkan para sahabat, termasuk Umar bin Khattab yang percis ada di depannya. Kemudian mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budallah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah Jalla wa ala, sesungguhnya Allah Jalla wa ala Maha hidup dan tidak bakalan mati. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar membawakan firman Allah Jalla wa ala, di antaranya innahu mayyitun wa innahum mayyitun, termasuk yang juga dibawakan oleh beliau yang termaktub dalam surah Ali Imran. Umar memukulkan tangannya di kepalanya. Aku kan hafal itu ayat. Subhanallah. Orang memang kalau sudah mendapatkan musibah ketika tidak kuat, sesuatu yang diingat, sesuatu yang dihafal kadang lepas. Makanya berat kita katakan nih, sebagian orang kadang salah tempat ketika memberikan nasihat,
pada saat orang itu mendapatkan musibah yang berat. Nah itu kita pending dulu musibahnya sampai orang tersebut bisa menguasai diri, baru kita tersebut masuk untuk memberikan nasihat kepada dia. Seperti itu. Nah termasuk tadi kan ta'zimnya Nabi SAW kita katakan. Itu adalah suatu kewajiban. Tapi jangan sampai ta'zimnya kita kepada Nabi menyamakan seperti ta'zimnya kita, penghormatannya kita, pengagungannya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Haram yang demikian. Dan itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Menyekutukan Allahu Jalla wa'ala. Nah, wa hadza yadullu ala husni adabihi wa jamili khuluqihi, dan di situ menunjukkan ya mulianya adabnya Abu Hurairah dan bagusnya akhlaknya. Yang keenam, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, istihbabu ihtirami ahlil fadli was salihina wa tawqirihim wa musahabatihim ala ahsanil ahwali wa akmalil hayat, khususan man qama maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ulama'i al-amilina alladhina hum warasatul anbiya. Disunnahkan kita untuk menghormati orang yang punya kedudukan yang mulia, ya seperti orang-orang yang saleh. Ya, orang yang saleh itu kita muliakan, kita agungkan. Dan kita berteman dengan mereka tersebut. Berteman dengan orang yang baik tersebut. Dengan muamalah yang paling bagus dan keadaan yang paling bagus. Dengan kosakata yang baik. Kadang ada di antara murid itu ketika bermuamalah dengan ustadznya itu kayak sohib yang luar biasa, pukul-pukul ustadz. Ah ustadz masa sih. Kadang bilang lu gimana sih lu ustadz. Kan ngomong seenaknya aja. Kadang panggil namanya langsung. Bukan apa-apa, bukan ya dosa, tapi adab antum gak ada saja manggil tuh ustadz lebih tua daripada antum. Kemudian ngomong, sini. Subhanallah, bukannya mendekati, malah ya dia dengan mengucap ucapan seperti itu. Ya, ini ihtiram, hormat kepada yang lebih tua. Hatta ustadz, ada ustadz senior, ada ustadz junior. Nah kita sebagai junior ini ihtiram, muliakan dia. Ketika dia tersebut ada satu persoalan yang berbeda pendapat dengan kita, ya, kita itu menghormati dia. Jangan diajak debat. Ayo Ustaz kita debat aja deh di Masjid Al-Fatah. Nanti dihadiri oleh murid-murid kita semua. Haram, ngapain? Ngapain? Antum itu bukannya tambah baik nanti, malah tambah buruk. Dan anggapan masyarakat antum itu gak ada akhlak sama yang senior sama sekali. Ini kadang memang biasa kan orang baru lulus dari sekolah itu semangatnya menggebu-gebu. Kadang ketika menyebarkan dakwah tersebut sudah gak tanding aling-aling lagi. Semuanya ditabrak, semuanya tersebut ya dilakukan meskipun itu ya menjadi mafsadah dan buruk buat dia. Maka oleh sebab itu kita wajib untuk ihtiram kepada yang lebih tua. Nah ketika kita tahu nih ustadz yang senior ini berbeda pendapat dengan kita, ya kita diamkan. Ketika dia mengatakan sesuatu, ya ustadz insya Allah anak ikut antum. Ya, tidak perlu kita debat, tidak perlu kita berpanjang lebar atau mutatawilul kalam. Dengan menyebutkan dalilnya ini. Ustadznya juga paham. Dan kita mafhum kalau ada perbedaan pendapat tersebut. Masing-masing bawa perahu saja. Menghormati satu dengan yang lainnya. Khususnya kita yang muda menghormati yang tua. Apalagi misalnya perdebatannya itu sudah pakai gas, bawa urat saraf. Udah deh antum. Itu akibatnya apa? Tidak ada ihtiram, tidak ada etika di situ. Hormati para ulama. Ya, dan subhanallah antum tahu beda loh, menggibahin orang biasa dengan menggibahin ulama. Ingat dima'ul ulama masmumah. Ya, darahnya para ulama itu racun loh. Antum gibahin, Allahu Akbar, hati-hati, bisa berakibat buruk buat antum. Hati-hati. Banyak orang-orang yang kita lihat Masya Allah, tabarakallah, sepertinya ilmunya luar biasa. Tapi nggak ada berkahnya. Bahkan banyak cobaan-cobaan yang terjadi dengan dia. Kenapa? Suka sekali gibahin ulama. Suka sekali ya ngomongin atau gosipin para ulama, orang-orang yang soleh. Na'udzubillah, kita jaga lisan kita. Kalau sama orang lain dari kalangan kaum muslimin, haram kita gosip, gibahin dia. Apalagi para ulama, apalagi para asatid kita, ustadz-ustadz kita, dan lain sebagainya. Ya, jangan sebagai jadi bahan ya tema atau judul ya atau agenda dalam pertemuan. Jangan, haram, hati-hati. Darahnya ulama
itu adalah racun. Hati-hati, mengakibatkan antum nanti bisa celaka, diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Cobaan yang kadang antum gak sangka-sangka. Hati-hati. Nah, kenapa? Karena para ulama itu statusnya, kedudukannya itu adalah warasatul anbiya, para pewaris Nabi. Kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, itu para asatid kita, para ustadz kita, para ulama-ulama kita. Ini tidak lain, ilmu yang diwarisi itu adalah berkaitan tentang ilmu yang diberikan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh Nabi SAW. Baik yang datang dari Al-Quranul Karim ataupun dari As-Sunnah As-Sahihah. Nah, begitu ya ikhwan. Dan juga nasihat ana kepada antum. Di masjid ini kan banyak ustadz. Artinya jangan sampai antum bikin ngadu-ngadu tuh. Nih ustadz ini berpendapat begini ustadz, gimana menurut antum? Kemudian ustadz itu berpendapat yang lain, diadu tuh. Kemudian ketemu lagi dengan ustadz itu, ustadz yang ini begini pendapatnya. Nah ustadznya kadang meladeni juga. Akhirnya jadi apa? Jadi masalah, jadi hubungan tidak baik antara ustadz yang satu dengan ustadz yang lainnya. Gara-gara siapa? Gara-gara murid, gara-gara antum. Nah, yes, jelas itu sudah. Nah, hati-hati ya, seperti itu. Hati-hati, ihtiram, hormat, muliakan itu para asatid kita, para ulama kita. Yang muda menghormati yang tua ya, kita yang muda ini meskipun status kita ustadz ya, tetap ya menghormati senior kita. Ya, wallahu alam, kita ingat jasanya, kita betul-betul ingat jasanya. Kita paham alif ba ta sa, kita paham tajwid dan tahsin, kita ngerti bahasa Arab sampai kita ya lulus ya di mana misalnya satu universitas yang tersohor, Madinah misalnya. Itu memang takdirnya Allah, tapi asbabnya kan dari pengajaran guru-guru kita yang senior tadi, yang wajib dan kudu kita muliakan. Sebagai cara untuk apa? Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena statusnya para ulama itu adalah warasatul anbiya. Nah, kemudian yang ketujuh, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah annal alima idza ra'a min tabi'ihi amran yukhalifu syar'a min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin ay yurshidahu ilaihi wa yubayyina as-sawaba wa illam yas'alhu. Sesungguhnya orang yang alim ketika melihat muridnya atau orang yang mengikuti dia ada satu perkara yang dia tersebut menyelisih syariat, baik ucapan, perbuatan ataupun keyakinan, maka hendaknya si alim, si ustadz ini memberikan ya arahan kepada dia tersebut dan menjelaskan yang hak, menjelaskan yang sawab, menjelaskan sesuatu yang benar. Ya akhi, afwan nih sebelumnya ana minta maaf. Tadi antum kok salatnya begini? Ada dalilnya enggak? Oh, ana cuma ikut-ikutan Ustaz, ana pikir ini sahih. Yang benar itu begini loh. Ana lihat tadi antum setelah salat maghrib, antum itu salat ba'diyahnya ana lihat 8 apa 6? Iya Ustaz, 6 Ustaz. Salat apa antum? Itu Ustaz, salat awabin, salatnya orang yang taubat. Pak, maaf ya akhi, ini salat awabin itu salat duha maksudnya, bukan itu. Adapun yang berkaitan dengan salat sunnah antara maghrib dan isya, itu hadisnya dhaif. Ini ana minta maaf nih sebelumnya. Nah kita lihat seperti itu. Hatta ustadznya pun juga menyampaikan dengan apa? Etika, dengan akhlak. Supaya muridnya itu tidak tersinggung. Kadang kan kita muda, murid kita tua-tua, syebeh-syebeh nih. Masya Allah ya kan? Subhanallah, kita maklumin kadang ada perbuatan-perbuatan dia yang khilaf. Tapi ketika berduaan kita ngomong deh dengan sardan, dengan tidak langsung menyinggung dia gitu loh. Amoh tadi ana lihat begini. Oh iya, ana pernah tuh waktu kecil dapat ini. Nah nanti kita masuk deh dengan caranya kita hingga ilmu itu bisa masuk kepada beliau. Ya kan? Nah karena kondisinya ini ustadz bukan nabi ya kan? Maka oleh sebab itu kita yang ustadz-ustadz ini kepada yang tua-tua juga harus ihtiramnya lebih tinggi dalam menyampaikan kebaikan, menyampaikan yang hak dan menyampaikan kebenaran. Tapi kita lihat tadi ada orang yang wudunya salah. Di kajian kita sentil sedikit secara umum, bukan menunjuk si fulan tadi wudunya begini, salah. Salah kita menyebutkan nama. Subhanallah, kata Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, kalau sudah di kajian menyebutkan nama orang ya, meskipun tujuannya niatnya ikhlas untuk memperbaiki dia, tapi di hadapan halayak itu bukanlah untuk memberikan nasihat, kata Imam Syafi'i. Tapi apa?
untuk menghinakan dia dan menjatuhkan dia. Maka oleh sebab itu kita tahan. Gak apa-apa, kemungkaran gak langsung sifatnya itu boleh untuk diakhirkan. Artinya apa? Mengingkari kemungkaran kita katakan boleh kita tunda. Karena mungkin ada alasan kenapa kita sampai menunggu ingkar mungkarnya kita untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Karena kalau kita langsung tadi menegur dia pas waktu wudu, khawatirnya bukan ilmu sampai kepada dia, yang ada apa? Debat dan lain sebagainya. Atau kita menyebutkan di kajian, kita sebutkan namanya karena kita kenal dekat dengan dia. Haram, enggak boleh. Itu penghinaan kepada dia. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maka oleh sebab itu apa? Kita sifatnya umum saja menceritakan ada orang yang salah dalam masalah berwudu begini. Nah, mudah-mudahan dia bisa masuk tuh ilmu seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedelapan, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan jawazu mumasatil junubi wa mujalasatihi. Dibolehkan kita tersebut duduk-duduk dengan orang yang junub, bahkan cipika-cipiki berpelukan, ketemu, Masya Allah, sesuai dengan janjinya antum, kita ketemu. Subhanallah, beliau lagi junub nih, kita cipika-cipiki menghormati dia, karena lebih tua kita cium tangannya misalnya, oke, nggak ada masalah. Karena ya kulitnya, ya manusia yang junub itu tidaklah najis. Tidaklah apa? Najis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidaklah apa? Bernajis. Boleh kita selaman, boleh kita cipika-cipiki, boleh kita duduk-duduk bareng dengan dia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kesembilan, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Anna badana al-mu'mini la yanjus bihalin minal ahwal. La bil janabati wala bi ghairiha li'annal mu'mina tahirun. Badannya orang mukmin, baik laki ataupun perempuan, itu tidak bernajis dalam keadaan apapun, termasuk dia sedang junub, termasuk kalau perempuan sedang haid, sedang nifas, itu kulitnya, badannya itu tidak najis ya. Antum merasa istri antum dapat haid, antum enggak mau cipika-cipiki dengan dia, enggak mau memeluk dia. Ketika istrinya mau memeluk, jangan peluk-peluk ya. Kamu kan najis. Nah, jangan begitu Bapak. Ya, sesungguhnya kulitnya istri kita atau badannya istri kita yang sedang haid atau sedang nifas itu apa? Tidaklah najis. Boleh kita peluk dia, boleh kita cipiki dengan dia, ya, boleh kita memegang dia. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu apa? Jima, ya, melakukan hubungan intim, kubul dengan kubul ketemu, khitan dengan khitan ketemu, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Yang jelas kulitnya atau badannya orang yang hadas itu tidak najis. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-10, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah anna araqal junubi tahirun lianna badanahu la yanjus bil janabah fakadzalika ma tahallaba minhu wa hadha istidlalul Bukhari kama taqaddam. Bahwasannya keringatnya orang yang junub itu tidak najis ya. Keringatnya orang yang junub itu suci. Keringatnya orang yang junub itu apa? Suci. Karena badannya manusia yang dapat junub itu tidaklah najis. Begitupun juga yang ada hubungannya dengan badan. Termasuk apa? Keringat. Ya, kalau kita gerah keluar keringat kan, kepanasan keluar keringat, kita junub nih. Keringat tersebut apa? Tidaklah najis. Tidaklah apa? Najis. Tapi keringat itu adalah suci. Naam, seperti itu. Dari hadis ini juga yang ke-11, ilmu yang bisa kita dapatkan, hadal hadisu aslun azimun fi taharatil muslimi hayyan wa mayyitan. Ammal hayy fabil ijma' wa ammal mayyit fa ala ghaji min qawli ahli ilm. Li'annahu law najasa bil mauti lam yutahhirhu al-ghusl kasairil hayawanat allati tanjusu bil maut. Naam, wa qad sahha an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala al-muslimu la yanjus hayyan aw mayyitan. Hadis ini adalah pedoman yang sangat agung. Ya, kaidah
atau landasan yang luar biasa besarnya berkaitan tentang sucinya orang muslim, baik dia yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya. Adapun orang yang hidup, orang muslim yang hidup badannya suci, itu ijma, konsensusnya ulama, kesepakatannya para ulama. Adapun yang sudah meninggal dunia memang ada khilaf, tapi pendapat yang benar bahwasannya yang rajih, yang kuat, tubuhnya mayit, tubuhnya orang muslim yang sudah meninggal dunia jadi mayit, dia itu suci. Itu apa? Tahir, suci. Ya, karena kalau misalnya najis dikenakan kematian, ya tidaklah mungkin kita katakan ya ada amalan berkaitan dengan memandikan. Memandikan itu bukan berarti tubuhnya si mayit ya itu najis, tidak. Itu sebagai cara kita untuk mencontoh Nabi SAW dalam pengurusan jenazah. Dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkan jenazah tersebut. Tidak seperti hewan. Kalau hewan memang benar. Ya, kalau meninggal dunia ya atau mati, apalagi sembelihannya itu tidak syar'i, maka itu menjadi maitah, menjadi bangkai. Dan bangkai itu adalah najis. Dan hal ini dikuatkan di dalam hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al muslimu la yanjus hayyan aw mayyitan. Orang muslim itu tidaklah bernajis baik yang masih hidup, ya, tubuhnya orang muslim itu tidaklah najis baik muslim yang masih hidup ataupun muslim yang sudah meninggal dunia. Tubuhnya, badannya tidak najis. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Terakhir, adapun untuk orang kafir badannya najis atau tidak? Ingat firman Allah Jalla wa Ala yang menjelaskan di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 28. Innamal musyrikuna najsun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis di sini bukanlah najis berkaitan dengan badannya, tapi najis ini berkaitan dengan apa? Keyakinannya, i'tiqadnya. Berhubung itu kafir, punya keyakinan yang sesat, maka keyakinannya itu kita namakan keyakinan yang bernajis. Yaitu sifatnya abstrak kita katakan, ya. Tapi badannya kita katakan suci, sama seperti tubuhnya orang muslim. Meskipun memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih, yang benar, annal kafiru kal muslim tahirun hayyan wa mayyitan. Bahwasannya badannya orang kafir itu sama seperti badannya orang muslim. Itu dalam kondisi yang suci, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya, apabila kita sering keluar madhi tanpa disadari, terus khawatir saat salat keluar madhi, apakah harus membatalkan salat? Apabila setelah salat dicek keluar madhi, apakah harus diulangi salatnya? Begini ya, madhi itu najis. Orang yang mendapatkan madhi berarti dia hadas. Hadasnya hadas kecil. Kalau hadas kecil itu hendaknya kubulnya dibersihkan karena tempat keluarnya madhi tadi. Dan kalau dia ingin sholat apa? Dia harus berwudu. Nah jadi kalau kita pahami tentang pembatal ibadah wudu, itu ada berapa? Ada 5. Salah satunya pembatal wudu tersebut adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, yang bagian bawah tersebut. Apapun yang keluar. Kalau keluarnya dari kubul dan dubur bagian bawah, berarti batal wudu. Dan kalau wudunya batal, berarti apa? Batal sholatnya. Termasuk jika antum merasa yakin banget kubul antum ada sesuatu yang keluar, anggaplah madhi misalnya, maka antum wajib membatalkan sholat antum, kemudian bersihkan kubulnya, kemudian berwudu. Sedangkan celana dalam yang terkena madhi tersebut hendaknya dibersihkan, dicuci, ya kan? Atau ganti celana dalam yang baru. Atau antum ambil sarung, ya, kemudian sholat dengan menggunakan sarung tersebut. Karena kita tahu bahwasannya madhi itu adalah najis. Nah jadi sekali lagi, kalau kita misalnya
tanpa disadari nih keluar itu madhi. Karena memang madhi itu kadang sadar, kadang nggak sadar kita. Ya, subhanallah dalam sholat misalnya. Saya nggak tahu nih asumsi antum. Kalau dalam sholat kan dalam kondisi sadar ya. Artinya kemungkinan kita merasa sadar ya, atau hitungan persentasi deh. Sadar dengan tidak sadar ada sesuatu yang keluar dari kubul, itu lebih banyak merasanya atau tidak? Lebih banyak sadarnya atau tidak? Lebih banyak sadarnya. Kita nih, ada sesuatu nih yang keluar. Dan antum udah merasa, tapi antum bohong nih, ya kan? Seperti itu nih syaitan ini. Antum teruskan salatnya. Nah, habis salam, antum ke kamar mandi, antum cek, benar ada yang keluar. Diulangi enggak salatnya? Diulangi karena antum hadas. Kalau najis, antum lupa nih. Di pakaian antum, itu antum ya dalam kondisi suci, tidak hadas. Tapi pakaian yang antum pakai itu ada najis. Antum lupa, nih pakaian ada najis. Antum bawa dalam sholat maghrib dan isya. Subhanallah ketika pulang, antum baru ingat, ini kan ada najis tadi. Ana lupa, diulangi enggak sholatnya? Tidak. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Tapi kalau lupanya hadas atau enggak sadarnya hadas, itu sholatnya harus diulangi. Dalilnya apa? Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hubungan intim dengan istrinya di malam hari. Rupanya sahabat ini habis melakukan jima langsung tidur. Qadarallah, takdirnya sebelum salat subuh dia bangun. Takdirnya dia lupa mandi junub, mandi janabah. Dipikir dia tersebut tidak melakukan apa-apa tadi malam itu. Dia salat subuh cuma mengambil air wudu doang. Ya. Kemudian dia dapat salat zuhur cuma ngambil air wudu doang, tidak mandi. Asar, maghrib, isya seperti itu. Setelah selesai salat isya baru ingat. Astagfirullah. Ya kan? Anak kan hadas besar. Kemarin malam melakukan hubungan intim dengan istrinya. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, halaktu, binasa aku, mati aku. Kenapa kata Nabi SAW? Nasitu an ghusl janabah. Aku lupa mandi junub ya Rasulullah. Gimana salatku diulangi enggak? Lupa loh, bukan gak sadar, lupa. Gak sadar apa lagi? Ya kan seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Iktasil an, summa a'idis salah al-khamsa kullaha al-an. Habis mandi dulu sekarang antum sebagai cara untuk membersihkan hadas besar. Setelah mandi, ulang itu salat yang 5 waktu yang hari ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Bagaimana hukumnya melayat teman atau atasan yang kafir saat meninggal? Asal mula hukum tidak boleh. Asal mula hukum apa? Tidak boleh. Kecuali ada alasannya. Dikarenakan dia orang yang sangat dekat sekali. Ya, misalnya keluarganya atau memang atasannya tadi. Ya, bukan teman biasa. Kalau cuma teman biasa tidak boleh. Tapi ada hubungannya, entah berkaitan dengan darah, keluarga, atau mungkin pekerjaan yang dia dekat banget. Maka boleh untuk kunjungan, karena ada sebab. Tapi asal mula hukumnya tidak boleh. Dalilnya apa? Abu Thalib ketika meninggal dunia, ya Rasulullah bertakziah enggak? Bertakziah. Bahkan memberikan bimbingan kepada Ali. Dan Alinya dalam kondisi apa? Muslim, kan anak-anaknya Abu Thalib semuanya Muslim. Ja'far Muslim. Ali Muslim, Aqil Muslim, Ummu Hani Muslimah. Ya. Nah, itu kan ada alasannya. Ayahnya kafir, dia urusi juga sesuai dengan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ada pada dia tersebut. Dimandikan. Tapi untuk disolatkan tidak. Disolatkan apa? Tidak. Bahkan bagi yang memandikan dan menguburkan mayit yang kafir, dianjurkan setelahnya itu untuk mandi. Tapi mandinya mandi sunnah. Jadi asal mula hukum takziah kepada orang kafir tidak boleh. Kecuali ada alasan yang syar'i sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.